Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Lailatul Fitriyah dari Prodi Tadris IPS semester 3. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 pemimpin, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, semuanya ini adalah sahabat-sahabat Nabi dan para pemimpin Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkuasa selama 2 tahun dari tahun 11 Hijriah sampai dengan 13 Hijriah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh penerus beliau yaitu Umar bin Khattab. Beliau berkuasa selama 10 tahun dari tahun 13 Hijriah sampai dengan 23 Hijriah. Nah, dilanjut lagi oleh Utsman bin Affan. Beliau ini yang paling lama, kurang lebih 12 tahun dari tahun 23 Hijriah sampai dengan 35 Hijriah. Kemudian terakhir Malik bin Abi Thalib. Ia berkuasa selama kurang lebih 5 tahun dari tahun 35 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Baik, di sini saya akan membahas tentang 4 pembahasan. Yang pertama tentang Thoqifah Bani Sa'idah, dan yang kedua tentang sistem politik pemerintahan, yang ketiga tentang sistem pergantian kepala negara, dan yang terakhir yang keempat sistem politik dan penetapan Mushaf Utsmani. Oke, yang pertama itu tentang Thoqifah Bani Sa'idah ya. Thoqifah Bani Sa'idah yaitu tempat yang menjadi saksi awal terbentuknya Khilafaur Rasyidin. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah, beliau tidak pernah memberi pesan sedikit pun tentang penggantinya. Nah, kemudian pesan itulah yang mendorong umat Islam secepatnya mencari pengganti ketika Nabi wafat. Nah, para sahabat pun berkumpul mengadakan pertemuan di Thoqifah Bani Sa'idah untuk bermusyawarah mengenai siapa yang akan menggantikan Nabi. Baiat ini dikenal dengan Baiat Taufah. Musyawarah di Thoqifah Bani Sa'idah ini menjadi musyawarah perwakilan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, setelah melewati perdebatan panjang, Abu Bakar mencalonkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun, keduanya sama-sama menolak dan tidak mau untuk dicalonkan. Nah, lalu Bashir ibnu Sa'ad menjabat tangan Abu Bakar dan membuatnya sebagai pengganti Nabi atau khalifah. Kenapa mereka memilih Abu Bakar? Karena sekelompok orang berpendapat bahwa Abu Bakar yang lebih berhak, karena Nabi Muhammad SAW meridhoi dalam soal-soal agama. Salah satunya itu dengan memintanya mengimami sholat berjamaah saat Nabi sakit. Nah, oleh karena itu mereka menghendaki Abu Bakar yang memimpin urusan keduniaan, yakni kekhalifahan. Nah, untuk yang pembahasan ketiga yaitu sistem pergantian kepala negara. Nah, sistem pergantian kepala negara itu merupakan pola pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang paling penting. Keempat khalifah dipilih dengan cara yang hampir sama. Pola pemilihan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemilihan langsung yang terdiri dari atas 2 tahap. Nah, tahap pertama yaitu pemilihan dari figur khalifah, dan yang kedua dari keabsahan khalifah terpilih melalui baiat atau janji kesetiaan. Mengapa khalifah menjadi republik? Karena dari proses terpilihnya Abu Bakar, sejak awal kaum muslimin
telah melaksanakan ide demokrasi dan republik. Kok harus demokrasi? Nah, karena sahabat Abu Bakar dipilih oleh kaum atau rakyat. Terus kenapa bisa republik? Karena dalam musyawarah tersebut sekumpul wakil-wakil kaum Ansor dan Muhajirin dan memilih salah satu di antara mereka yang dianggap paling bijaksana dan mampu memimpin umat. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua tentang sistem politik pemerintahan. Nah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai kerajaan tetapi sudah menjadi republik. Dalam artian kepala negara dipilih dan tidak bersifat turun-temurun. Karena dalam pemerintahan harus ada persetujuan dari masyarakat, tidak bisa dipilih sendiri tanpa adanya musyawarah dari masyarakat. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang sistem politik dan penetapan Mushaf Utsmani. Nah, sistem politik pada masa Abu Bakar yaitu sistem politik konsolidasi, sedangkan perilaku politik yang digunakan yaitu melakukan ekspansi. Ada dua ekspansi. Yang pertama, ekspansi ke wilayah Persia di bawah pimpinan Khalid ibnu Walid, dan yang kedua, ekspansi ke wilayah Romawi di bawah 4 panglima perang yaitu Ubaidah, Amir ibnu As, Yazid ibnu Sofyan, dan Surah bin. Nah, sistem politik pada masa Umar bin Khattab yaitu sistem politik ekspansi. Saya akan sedikit menjelaskan tentang penetapan Mushaf Utsmani. Nah, pada masa itu Khalifah Utsman membentuk sebuah tim yang bertugas menyalin ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf resmi, dibuat menjadi 4 buah. Mushaf hasil kerja dari tim yang berasal dari Madinah inilah yang disebut sebagai Mushaf Utsmani. Oke, yang terakhir, akar konflik. Semenjak wafatnya Nabi Muhammad menimbulkan kevakuman pemimpin yang hampir tidak mungkin digantikan oleh orang lain. Kenapa? Karena ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi seorang nabi. Oke, sekian dulu dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.